Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia-Nya, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang nilainya tiada tara, berupa iman dan Islam. Semoga kita senantiasa Allah berikan hidayah dalam mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa juga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun umat manusia dari zaman Zahidiyah ke zaman Nuroniyah seperti sekarang. Dan juga tak lupa kepada keluarganya, sahabat, dan para pengikut jejaknya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini bukanlah semata-mata hanya mementingkan urusan dunia saja, sebab urusan akhirat adalah jauh lebih penting. Kehidupan dunia sangatlah terbatas oleh usia, ruang, dan waktu, serta kelak pada saatnya kita akan kembali ke alam yang tiada terbatas oleh waktu. Semua amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal perbuatan tersebut itu merupakan tabungan yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Allah dan Rasul-Nya telah memberitahu kita bahwa pentingnya mendirikan sholat. Sholat adalah tiang agama. Sholat bagaikan sebuah tiang dalam bangunan yang bernama agama Islam, yang apabila tiang itu rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata ma'ar-raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jelas kita baca dalam ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah di dalam Al-Quran itu mempunyai makna wajib dilakukan. Sholat di sisi lain juga mempunyai banyak keutamaan yang sangat besar. Nah, dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan sholat asar, niscaya mereka akan mendapatkan dan menunaikannya walaupun dengan cara merangkak. Nah, potongan hadis Imam Bukhari di atas itu memberi kejelasan kepada kita tentang keutamaan sholat. Sholat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayang, kini banyak manusia-manusia yang dengan sengajanya itu meninggalkan sholat tanpa adanya rasa penyesalan. Apalagi di zaman sekarang ini itu banyak sekali orang yang meninggalkan sholat dan menyepelekannya. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un tentang orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat itu berbunyi, fawaidul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah SAW itu sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya itu hendaknya melakukan sholat 5 waktu ini. Nah, dengan hati yang lapang, penuh kesyukuran, keikhlasan, dan keistiqomahan, sehingga kita itu terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, setiap syariat yang ditetapkan dalam Islam itu pastinya menyimpan hikmah dalam keutamaan melaksanakan sholat bagi umat Islam. Beberapa keutamaan sholat 5 waktu itu diantaranya yaitu yang pertama, sholat bisa menenangkan hati.
Nah, keutamaan ini tertulis dalam hadis riwayat An-Nasa'i dalam Imam Ahmad bahwa ibadah sholat itu dapat menjadi penyejuk hati. Maka dengan sholat sejuklah hati kita dan terhindar dari segala macam mara bahaya. Yang kedua, dengan sholat itu bisa mendapat kemudahan dan kemuliaan hidup. Keutamaan ibadah sholat berikutnya yaitu mendapat kemuliaan dan ketenangan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, dijanjikan surga bagi ahli sholat. Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang rajin melaksanakan sholat dan tepat waktu. Maka dari itu, sholatlah tepat waktu tanpa menunda-nunda. Yang selanjutnya yaitu sholat dapat mencegah perbuatan munkar. Keutamaan sholat lainnya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu dijelaskan bahwa sholat merupakan ibadah yang jika dibandingkan dengan ibadah yang lain itu maka keutamaannya lebih besar. Jadi di sini sangat jelas bahwa sholat itu merupakan ibadah yang keutamaannya sangat besar dibandingkan ibadah yang lain. Sholat merupakan tiang agama yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, maka dari itu tidak ada alasan lagi bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat, sebab itu sudah menjadi perintah wajib yang harus kita laksanakan sebagai umat Islam. Semakin kuat sholat kita, maka semakin kuat pula lah iman kita, agama kita. Begitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah tentang keutamaan sholat 5 waktu ini. Semoga kita dijauhkan dari perilaku orang-orang yang melalaikan sholat, dan semoga kita semua selalu menjadi golongan orang-orang yang rajin sholat serta melaksanakan sholatnya tepat waktu. Dan semoga dimanapun kita berada itu selalu diberikan perlindungan oleh Allah dan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusannya. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.